Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan modem Huawei HG8321R, di mana modem ini kita gunakan sebagai media untuk konverter dari OLT untuk modem-modem yang tadinya kita gunakan untuk jaringan HTP atau konverter ya. Terkhusus kalian yang baru migrasi atau akan migrasi, kalian bisa simak video ini, caranya sangat gampang sekali. Nanti juga saya akan review gambar dari modem Huawei HG8321R. Fungsinya hampir sama dengan HTP, tapi dia digunakan di jalur OLT ya. Oke, langsung saja. Di sini saya konekkan dulu untuk modem Huawei-nya. Setelah terkonek, kita bisa cek di sini apakah sudah masuk. Nah, di Ether sudah terbaca, ada yang terhubung. Lalu kita masuk ke Ether, change adapter option. Lalu masuk ke Ether, pilih property, pilih internet versi 4 ya, protokol internetnya. Lalu kalian samakan untuk IP laptopnya agar menjadi satu segmen dengan IP modem Huawei-nya. Di sini saya menggunakan 192.168.100.18. Submasknya ini udah otomatis terisi dari PC. Lalu IP gateway-nya kita bisa cek di belakang router, yaitu 192.168.100.1. Untuk DNS-nya saya menggunakan DNS dari Google biar ini tidak diubah-ubah terus. Kita oke, close. Setelah itu kita masuk. Nah, ini sudah terhubung ya untuk modem Huawei-nya. Kita masuk ke aplikasi Chrome. Lalu kita ketikkan 192.168.100.1. Ini adalah IP gateway dari modem Huawei. Hampir semua modem Huawei menggunakan IP ini, tapi ada beberapa yang edgy, terkhusus dia menggunakan 18. Kita enter saja. Setelah masuk ke halaman login dari HG8231R, untuk super adminnya, kita harus login ke super admin ya, karena kita harus mengaktifkan untuk port LAN-nya. Kita menggunakan Telekom admin dan passwordnya adalah admin Telekom. Kita copy saja, kita pastekan di password, lalu login. Pertama-tama yang harus kita lakukan setelah login di sini tidak perlu yang lain-lain, kita masuk ke LAN saja dulu. Ini wajib sifatnya karena kita harus mengaktifkan LAN-nya ya, di checklist semua, lalu di apply. Setelah itu kita masuk ke WAN. Karena ini kita akan fungsikan sebagai HTP untuk jaringan OLT yang baru migrasi, kita akan menggunakan mode bridge ya. Kita pilih new. Di encapsulation mode kita pilih IPOE. Di WAN modenya kita pilih bridge. Lalu service tipenya kita biarkan saja pakai internet. Untuk enable VLAN, kalian checklist jika kalian menggunakan VLAN. Kalau kalian tidak menggunakan VLAN, kalian enable saja. Di sini saya menggunakan VLAN 100. Binding option kalian aktifkan saja untuk dua-duanya, LAN 1 dan LAN 2. Lalu kalian apply. Dan ini sudah selesai. Lalu bedanya di mana antara bridge dan router? Jika kalian menanamkan usernya itu di modem Huawei-nya, kalian menggunakan PPOE. Jika kalian menggunakan ini sebagai terminal untuk pengganti HTP, jadi nanti untuk Totolink, TP-Link, terus Tenda, HK Vision, itu masih bisa digunakan setelah kalian migrasi dengan cara mengganti HTP kalian menggunakan modem Huawei HG8321R ini untuk menyambungkannya ke OLT. Tentunya kalian juga harus tahu dulu untuk OLT kalian GPON atau EPON.
Ini perbedaannya di sini adalah B dan R. Jika kalian menggunakan mode R, maka di sini ada router, di sini adalah R. Oke, itu saja. Ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai untuk penjelasannya ya. Kalau kalian menanamkan usernya di Huawei, artinya nanti kalian harus setting untuk tenda, Totalink, TP-Link atau HK-Vision itu sebagai access point. Jadi hanya fungsinya menyebarkan sinyal WiFi saja. Tapi kelemahannya di tempat saya, kalau untuk usernya ditanam di Huawei ini, itu saat kita ingin hapus interface-nya, ini tidak akan connect otomatis. Artinya yang usernya itu, end usernya, dia harus cabut colok untuk adaptor modemnya. Tapi jika ini digunakan sebagai pengganti HTB atau terminal untuk OLT-nya, dan untuk Totalink, TP-Link, tenda, dan HK-Vision-nya, ini tidak perlu kita lepas colokan untuk setelah kita hapus dari interface-nya gitu. Jadi untuk user dan passwordnya tetap saya berikan di tenda Toto dan TP-nya ya. Akan lebih mudah, dan saat pergantian pun untuk router lamanya tidak perlu disetting, langsung colok saja ke modem Huawei HG8321R nya ini. Setelah ini selesai, ini sudah cukup, kalian tinggal lepas kabelannya dan kalian colokkan ke modem Huawei yang selanjutnya kalian akan setting. Di sini kebetulan saya kedatangan atau sudah tiba sekitar 20 unit ya. Jadi caranya sangat gampang banget. Makanya tadi pas kita habis login, username dan passwordnya akan muncul notifikasi untuk simpan, disimpan saja. Pertama-tama login menggunakan super admin yang sudah tersimpan, lalu aktifkan LAN, lalu kalian ke WAN, kalian pilih new IPOE, di sini kalian ganti bridge. VLAN-nya kalian isi jika kalian menggunakan VLAN, lalu LAN-nya kalian aktifkan, lalu kalian apply. Sudah selesai. Perbedaan singkatnya di sini harus tandanya B karena untuk bridge ya. Kalau di sini R berarti kalian tadi lupa mengganti. Itu saja. Sangat simple dan sangat gampang. Sudah, kalian tinggal pindah ke modem selanjutnya. Dan ini harganya masih murah, masih terjangkau, sekitar 60–80 ribu ya. Kalau kalian ingin hemat budget, mudah-mudahan masih bisa terjangkau lah ya. Kalau kita harus membeli untuk modem ONT yang baru kan harganya sekitar 200, paling murah Xphone 160 ribu. Dan TP-Link atau Totalink atau tenda atau HK-Vision kalian itu tidak digunakan. Tapi jika kalian menggunakan HG8321R, router-router yang lama masih bisa digunakan. Dan nanti dengan perkembangannya jaringan kita, otomatis dana juga akan terkumpul, mungkin kita bisa alihkan satu persatu. Tapi kalau semuanya langsung mau diganti kan sangat berat ya teman-teman. Oke, kalian yang menjadi penggiat RT RW-Net selalu semangat. Mudah-mudahan akan ketemu jalurnya sendiri-sendiri, dan tekuni. Jangan lupa untuk marketingnya kalian support full agar jaringan kalian cepat berkembang. Sangat perlu marketing agar jaringan kalian bisa berkembang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan komen apabila ada pertanyaan ataupun masukan juga boleh. Saran-sarannya sangat dibuka ya, kalian bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.